Air mata yang berbuah kemenangan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kita akan belajar dari seorang wanita yang luar biasa bernama Hana. Dia adalah seorang wanita yang terzolimi, tetapi karena ketekunan dan ketaatannya kepada Tuhan, akhirnya berbuah kemenangan. Dalam kitab 1 Samuel pasal 1 ayat 10 sampai dengan 11 firman Tuhan mengatakan, dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Lalu bernazarlah ia, katanya, ya Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat aku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikannya kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. 1 Samuel pasal 2 ayat 1 firman Tuhan mengatakan, kemudian berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan, mulutku terbuka terhadap musuhku, sebab aku bersukacita karena keselamatan yang daripada-Mu. Kisah Hana dalam kitab Samuel adalah cerminan yang kuat tentang bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup mereka yang terzolimi dan berputus asa. Hana adalah seorang wanita yang sangat dikasihi oleh suaminya, Elkana. Namun ia harus menanggung beban berat karena tidak dapat memiliki anak. Di sisi lain, Penina, madunya, memiliki banyak anak dan seringkali memancing kepedihan Hana dengan ejekan-ejekannya. Bayangkan, betapa hancurnya hati Hana setiap tahun ketika mereka pergi ke Silo untuk beribadah. Di tengah perayaan dan sukacita orang lain, Hana justru merasakan kepedihan yang mendalam. Ia merasa terzolimi oleh keadaan, oleh ejekan Penina, dan mungkin juga oleh pertanyaan-pertanyaan dalam hatinya mengapa Tuhan belum juga memberinya seorang anak. Air matanya tak henti-hentinya mengalir, dan ia seringkali menolak makan karena kesedihan yang melanda jiwanya. Namun, di tengah semua kepedihan itu, Hana tidak menyerah. Ia tahu bahwa satu-satunya harapannya adalah Tuhan. Dalam keheningan hatinya, ia datang ke hadapan Tuhan dengan segala kerendahan dan keputusasaannya. Ia mencurahkan isi hatinya, berdoa dengan sungguh-sungguh, bahkan bernazar kepada Tuhan. Ia tidak hanya meratap, tetapi ia beriman bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara yang mustahil. Doa Hana yang tulus dan air matanya yang pahit akhirnya didengar Tuhan. Tuhan mengingat Hana, dan pada akhirnya, ia mengandung serta melahirkan seorang putra yang diberinya nama Samuel, yang berarti, didengar oleh Tuhan. Ini adalah kemenangan Tuhan yang nyata dalam hidup Hana. Dari seorang wanita yang tertindas dan putus asa, Hana diangkat menjadi seorang ibu yang bersukacita, dan putranya, Samuel, kemudian menjadi salah satu nabi besar dalam sejarah Israel. Dari kisah Hana, kita bisa belajar beberapa hal penting. Pertama, Tuhan melihat dan mendengar mereka yang terzolimi. Ketika kita merasa tidak berdaya, tertindas, atau diabaikan, ingatlah bahwa Tuhan mengenal setiap tetes air mata kita. Dia tidak pernah acuh tak acuh terhadap penderitaan anak-anaknya. Kedua, doa yang sungguh-sungguh memiliki kuasa. Hana tidak hanya mengeluh, tetapi ia berdoa dengan segenap hatinya. Doa adalah jembatan kita kepada Tuhan, sarana untuk mencurahkan isi hati dan menerima kekuatan serta penghiburan darinya. Ketiga, kemenangan Tuhan seringkali datang setelah masa penantian dan pencobaan. Proses Hana untuk mendapatkan Samuel tidaklah instan. Ada masa-masa kesedihan dan penantian yang panjang. Namun, pada akhirnya, Tuhan menyatakan kuasa-Nya dengan cara yang paling indah. Keempat, setiap janji Tuhan pasti digenapi pada waktunya. Tuhan tidak pernah lalai menepati janji-Nya. Meskipun terkadang kita harus menunggu, kita dapat yakin bahwa pada waktunya yang tepat, Ia akan bertindak. Kisah Hana mengingatkan kita bahwa tidak ada kepedihan yang terlalu besar bagi Tuhan untuk ditangani, dan tidak ada air mata yang Ia abaikan. Percayalah bahwa di tengah situasi yang paling sulit sekalipun, Tuhan sanggup mengubah ratapan menjadi tarian sukacita, dan penderitaan menjadi kesaksian akan kebesaran-Nya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.